oleh Dr. Irsan. Jadi beberapa hal yang diuji, tentu tidak semua, artinya patofisiologi itu bisa bermacam-macam kejadiannya, tetapi untuk mendapatkan obat tidak selalu semua itu diperiksa. Nah, pada MPFF ini adalah beberapa hal yang diperiksa dan menunjukkan hasil yang baik yang menjelaskan nanti manfaatnya di klinik. Sebelum kita masuk ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa hasil-hasil penelitian ini tadi sudah diterima oleh forum internasional. Dan karena dia urusannya dengan pembuluh darah, maka sangat relevan. Forum internasionalnya adalah angiologi. Di sini di tahun 2018, MPFF sudah masuk dalam guidelines yang dipublikasikan secara formal pada European Venous Forum di Athena 2018, di mana MPFF ini dengan hasil berbagai uji RCT, kemudian meta-analisis tadi sudah disinggung dan oleh Dr. Irsan, dan kemudian ada systematic review dari RCT ini dan meta-analisis yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka si guideline ini dibuat dalam suatu forum di mana para ahli duduk bersama dan menyatakan bahwa MPFF ini direkomendasikan dengan evidence di grade A. Itu adalah evidence base yang tertinggi, grade A tersebut. Grade A ini didapat kalau evidence yang ada itu didapat dari 2 atau lebih RCT atau meta-analisis RCTs yang bagus-bagus tadi, yang kemudian nanti bisa juga dibahas lagi di dalam suatu systematic review. Nah, semua RCT yang dimasukkan di sini sehingga bisa dapat grade A, ini harus mempunyai metodologi terbaik untuk membuktikan manfaat untuk indikasi tersebut, suatu indikasi. Dalam hari ini, indikasi terhadap kelainan-kelainan pada vena, yang nanti kita akan lihat. Ya, artinya dengan grade A ini apa? Artinya kita tidak perlu lagi menunggu hasil penelitian-penelitian lain. Karena kalaupun ada yang melakukan penelitian lain, kecil kemungkinan hasilnya akan berbeda dengan apa yang sudah ada. Oleh karena itu, suatu komunitas ilmiah berani merekomendasikannya karena sudah pasti hasil yang ditunjukkan itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, nah kalau grade B itu evidence-nya hanya dari 1 RCT yang bagus atau beberapa RCT yang kurang bagus metodenya, tapi ini masih perlu penelitian lagi. Saya singgung sedikit supaya kita agak lebih ingat lagi apa sih itu grade A ya. Untuk grade B masih diperlukan penelitian lagi karena kita masih belum yakin, bisa jadi hasilnya berbeda. Nah kalau grade C ini terdiri dari hasil beberapa penelitian yang metodenya kurang baik, atau beberapa studi observasi yang juga tidak kuat, atau hanya case series studies. Dan ini sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui efek dan hasil yang sebenarnya. Nah, kalau rekomendasi diberikan, maka rekomendasi ini berdasarkan grade terbaik dan juga memperhatikan manfaat sangat besar dibandingkan risiko. Risiko apa? Risiko adalah toksisitasnya. Tadi kita lihat sudah banyak uji toksisitas di mana dia berhasil lulus. Ya, jadi bahwa dia diambil sebagai rekomendasi itu suatu bukti bahwa uji-uji yang ada itu sudah sangat baik. Ya, saya tidak akan membahas satu persatu ujinya karena cukup banyak. Silahkan nanti dibaca sendiri. Di sini nanti hanya ada beberapa contoh. Tapi uji-uji itu menunjukkan bahwa si MPFF ini sebagai flavonoid, dia menunjukkan efek terhadap tonus vena, terhadap valve dan wall-nya, jadi ini akan mempengaruhi dia leakage nanti, kebocorannya juga, kemudian terhadap dryness dari lymphatic system di daerah itu, kemudian terhadap hemorrhagical disorders darah di daerah tersebut, kemudian juga sebagai free radical scavengers, karena kita tahu kalau di mana ada inflamasi di situ akan banyak sampah-sampah hasil reaksi free radicals yang nanti akan merusak selanjutnya sel-sel yang lain, sehingga meskipun tidak jelas sekali penggunaan antioksidan di tempat seperti itu kelihatannya
akan memberi manfaat yang baik. Nah, apa cara kerja yang sudah jelas terbukti? Ini saja yang saya akan angkat karena ini terbukti pada banyak sekali penelitian, yaitu bukti bahwa dia meningkatkan tonus vena. Jadi vena yang tadinya lembek karena muatannya yang banyak, itu kemudian diperbaiki, dia tonusnya menjadi bagus lagi. Kemudian untuk sistem limfatik ada drainase yang bagus, sehingga bengkak di sekitar lokasi hemoroid tersebut atau pada hemoroid tersebut akan berkurang bengkaknya. Kemudian yang ketiga ada tentang sistem mikrosirkulasi di mana terjadi peradangan, kemudian berbagai tanda radang seperti leukosit, penyebukan leukosit, berdatangan leukosit ke tempat tersebut, kemudian gejala-gejala inflamasi dengan nyeri, bengkak dan sebagainya, itu semuanya akan dipengaruhi oleh MPFF. Yang pertama adalah buktinya untuk meningkatkan tonus vena. Ya, di sini ada uji tahun 92 yang menunjukkan bahwa yang kuning itu adalah si MPFF dibandingkan dengan placebo. Ternyata memang berbeda, bermakna tonusnya meningkat pada yang diberi kardio. Yang kedua adalah pada hewan lebih mudah dilihat dampak dari pemberian simpatis, ya, zat simpatis, noradrenalin activity di sini yang diberi MPFF dan yang tidak diberi apa-apa atau placebo. Di situ dilihat bahwa memang respons terhadap zat simpatis itu, zat adrenalin itu lebih baik pada yang sudah diberi MPFF. Jadi sesuai dengan gambaran tadi bahwa tonusnya akan menjadi lebih baik. Tentang drainase limfa sehingga mengurangi edema juga uji pada tahun 89 sudah menunjukkan bahwa lymph flow itu lebih baik pada yang diberi ardium dibandingkan dengan yang diberi placebo atau kontrolnya. Dan ini berbeda bermakna. Sehingga edema akan berkurang. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang terjadi pada mikrosirkulasi, yaitu capillary resistance. Di sini ada daftar peneliti-peneliti mulai dari tahun yang sudah lama, 88 ya, tentang capillary resistance, hyperpermeability atau kebocoran tadi, kemudian stasis yang tadi sudah disampaikan juga, kemudian kejadian inflamasi akibat dari aliran darah yang meningkat, jadi stasis, kemudian ada kebocoran sehingga di sekitarnya terjadi radang lokal, ya. Jadi ini semua kita coba lihat hasil penelitian-penelitian di sini ada 9, tapi sampai sekarang masih ada penelitian dan semuanya menguatkan penelitian-penelitian yang lalu yang ke 2019-2018 lebih pada kliniknya. Semuanya sejalan dengan uji-uji farmakodinamik yang seperti ini. Ini masih di awal-awal dulu, ya. Oke. Nah, apa yang diuji? Salah satu misalnya leukocyte adhesion dan leukocyte migration. Ya, apakah dia lebih baik dibandingkan dengan placebo? Dan ternyata memang lebih baik, jadi yang diberikan MPFF tersebut adalah yang berwarna kuning, yang abu-abu adalah yang diberi placebo. Jadi number of leukocyte adhesion itu masih lebih tinggi pada yang diberi MPFF, dia tidak meningkat seperti pada yang diberi placebo, baik pada adhesion maupun pada migrasi leukosit. Artinya leukosit yang datang menyerbu ke tempat luka tersebut dan yang kemudian melekat di daerah itu ternyata pada pemberian MPFF tidak sebanyak pada pemberian placebo. Menunjukkan bahwa reaksi radangnya yang akan merusak daerah tersebut itu berkurang pada pemberian MPFF. Kemudian kalau kita lihat, itu tadi yang kita lihat pada farmakodinamik, pada sesuai patofisiologi, kemudian bagaimana pada manusianya? Ternyata uji pada manusia dengan acute attack juga didapatkan bahwa pada pemberian MPFF 1000 mg dengan dosis yang sudah diketahui, yaitu 3 kali